Asteris, selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 1004. Segera setelah itu, Byron tiba di gedung di samping pusat pelatihan tim provinsi. Kedua pihak masih berkelahi ketika dia tiba. Kedatangan Byron mirip dengan kedatangan sang Mesias untuk Tuan Cain. Anda akhirnya di sini, Tuan Mulleri. Pak Cain dengan cepat berlari untuk menyambutnya dan menunjuk Jasper. Ini adalah salah satunya. Saya baru saja berdiskusi dengan Jill tentang bergabung dengan Anda untuk makan malam-malam ini ketika Start ini menyela kami, Mulleri. Dia akan mengatakan ya juga. Jill segera membantahnya, kamu bohong. Aku tidak pernah menyetujui permintaanmu sama sekali. Ekspresi Tuan Cain menjadi gelap dan dia menegur, diam. Anda tidak dalam posisi untuk berbicara di sini. Haha. Byron memiliki ekspresi arogan di wajahnya. Tanpa memandang Jill, dia langsung menuju Jasper dan berbicara dengan sinis, namaku Byron Mulleri. Anda tidak terlihat akrab, jadi ingatkan saya bagaimana saya telah menyinggung Anda sampai-sampai Anda harus ikut campur dalam urusan saya. Kami belum pernah bertemu sebelumnya. Tidak ada pelanggaran untuk dibicarakan, jawab Jasper dengan tenang. Ah, itu adil. Sekarang aku memikirkannya, kita benar-benar belum pernah bertemu sebelumnya. Byron tertawa terbahak-bahak. Ekspresinya hangat dan tidak ada tanda-tanda kemarahan atau dendam. Namun, saat dia selesai berbicara, Byron tampaknya telah berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Senyum di wajahnya menghilang, hanya menyisakan kekejaman dan embun beku yang menyeramkan. Dia meraung pada Jasper, lalu siapa yang memberimu hak untuk mengganggu bisnisku? Raungan itu mengejutkan semua orang yang hadir. Byron mengarahkan pandangannya ke Jasper seolah mencoba menembus Jasper dengan matanya yang dingin dan tajam. Cain benar-benar gembira di samping. Dia menatap Jasper dengan bangga dan merasakan dorongan untuk menginjak seluruh Jasper pada saat itu. Meskipun demikian, Jasper tetap tidak terpengaruh saat dia memandang Byron dengan acuh tak acuh. Masalah ini melibatkan Jill. Secara alami, saya harus turun tangan. Hahaha. Byron tertawa terbahak-bahak dan mengangkat tangannya untuk menunjuk hidung Jasper. Lihatlah dirimu terlebih dahulu sebelum berbicara dan bertingkah laku, anak muda. Ada hal-hal di luar kendali Anda. Hati-hati, atau Anda akan berakhir dengan diri Anda sendiri dalam masalah juga alih-alih menyelesaikan apa yang Anda ingin lakukan. Bagaimana Anda berencana membuat saya dalam masalah, Tuan Mulleri? Jasper bertanya pada Byron sambil tersenyum. Kamu benar-benar tidak takut mati, kan? Byron menyipitkan matanya dan mencibir pada Jasper. Pergilah, kalau begitu. Beritahu saya nama Anda dan apa yang dilakukan keluarga Anda. Saya ingin melihat keluarga apa yang membesarkan anak yang kurang ajar seperti Anda. Jasper adalah seorang pria berusia awal 20-an. Sejauh menyangkut Byron, pemuda ini hanya bertindak arogan karena keluarganya memiliki kekuasaan. Bukan berarti Byron peduli. Tentu, ada orang-orang tertentu yang tidak mampu dilawan oleh pria ini di Nouritus City, tetapi pemuda ini tidak mungkin salah satu dari mereka. Keluarga saya semua orang normal. Saya juga tidak perlu menyembunyikan nama saya Jasper Line, dia memperkenalkan diri. Jasper Line. Byron terkekeh. Hanya untuk tiba-tiba mengingat sesuatu saat ekspresinya langsung membeku. Dia melihat Jasper lagi. Ada Jasper lain di antara orang-orang yang tidak mampu dia sakiti di Nouritus City. Pria itu masih muda, dan juga berusia awal 20-an. Jasper adalah sosok terkenal, dikenal karena kewirausahaannya dan banyak perusahaan yang semuanya merupakan pesaing tangguh di industrinya masing-masing. Bab 1005. Orang biasa mungkin tidak tahu tentang Jasper, tetapi Byron secara teknis adalah seorang pengusaha kaya dan bagian dari kelas atas kota Nouritus. Byron mungkin belum pernah bertemu Jasper sebelumnya,
tapi dia pasti pernah mendengar nama pemuda itu. Menantu masa depan Dawson, pemilik CW Company, dan pemegang saham mayoritas proyek South Face River. Salah satu dari 3 identitas itu sudah cukup untuk menakuti Byron. Kau bilang namamu Jasper Lane. Byron menyipitkan matanya dan bertanya. Dia tidak percaya bahwa bocah kurang ajar yang kebetulan dia temui ini sebenarnya adalah seseorang yang begitu tangguh. Ini terlalu kebetulan. Saya merasa terhormat mengetahui bahwa Anda pernah mendengar tentang saya, Mer. Ullery, kata Jasper dengan tenang. Kata-kata Jasper membenarkan dugaan Byron. Ekspresi pria itu berubah bertentangan. Situasinya lebih rumit sekarang. Kebingungan emosi melintas di benak Byron saat dia mulai memikirkan strategi tandingan. Pada saat itu, Tuan Cain berbicara dengan sedikit gagasan tentang apa yang sedang terjadi. Siapa yang peduli jika namamu Jasper atau Jaber? Jadi bagaimana jika Anda Jasper Lane? Aku belum pernah mendengar namamu di Nauritus City sebelumnya. Jangan buang waktu untuk berbicara omong kosong dengan orang seperti dia, Mer. Ullery, pukul saja mereka dan lempar mereka keluar pintu. Tuan Cain menunjuk Henry berikutnya dan berbicara dengan kesal, dan bajingan ini juga. Dia menendangku barusan. Tuan Ullery, Anda harus memperlakukan saya dengan adil. Masalah ini tidak bisa berakhir begitu saja. Henry mencibir pada Tuan Cain. Jika Jill tidak ada di sini, Henry pasti sudah menamparkan Tuan Cain sebagai pembalasan mengingat amarahnya. Dan siapa Anda? Byron memandang Henry dan bertanya dengan sungguh-sungguh. Saya dari keluarga Laus, Henry menyeringai dan memberi tahu Byron. Ekspresi Byron semakin memburuk. Lau adalah nama keluarga yang tidak umum di Nauritus City. Meski begitu, hanya satu keluarga Lau yang memiliki hubungan dengan Jasper, keluarga Lau yang sama yang tidak dapat diganggu oleh siapapun di Summerland. Semua orang di Nauritus City tahu bahwa Jasper dekat dengan pewaris ketiga keluarga Lau, Henry. Keduanya pada dasarnya bergabung di Pinggul. Oleh karena itu, Byron bahkan tidak perlu meminta Henry untuk mengkonfirmasi identitasnya. Dia benar-benar kacau sekarang. Hal terakhir yang dia harapkan ketika dia mencari seorang wanita untuk Tuan Welk adalah akhirnya menyinggung Jasper Lane yang paling banyak dibicarakan dan berkuasa di Nauritus City, serta Henry Lau, anak dana perwalian yang terkenal jahat. Keringat dingin menetes di dahi Byron saat dia menarik napas dingin. Kemudian, dia tiba-tiba berbalik untuk menamparkan Tuan Cain sementara pria itu terus berteriak. Kamu *start bodoh. Apakah itu akan membunuhmu untuk diam? Tuan Cain tercengang oleh tamparan Byron dan omelan yang mengikutinya. Dia masih bermimpi tentang Tuan Ullery yang mendukungnya saat dia dengan kasar mempermalukan dua pemuda kurang ajar beberapa saat yang lalu. Namun, di sini dia ditampar dan dimarahi di detik berikutnya. Tuan Ullery. Tuan Cain menangkup pipinya yang terbakar dan berteriak tak percaya saat bibirnya bergetar. Byron memelototi Mer Cain sebelum dia berbalik. Mer Cain kemudian menyaksikan dengan sangat tidak percaya saat Byron berjalan ke Jasper dengan senyum sopan dan menyenangkan. Maafkan saya, Tuan Lane. Tidak terpikir oleh saya bahwa saya akan bertemu dengan Presiden JW Company di sini. Saya minta maaf atas pelanggaran saya sebelumnya, mohon maafkan saya. Bab 1006. Melirik tangan Byron yang terulur, Jasper tidak bergerak. Bagaimana mungkin orang sepertiku yang memenuhi syarat untuk menjabat tangan Tuan Ullery yang agung? Senyum Byron membeku tetapi dia memaksakan dirinya untuk melanjutkan ketika dia berbicara, Tuan Lane, aku sudah memberitahumu bahwa itu adalah kesalahpahaman sebelumnya. Aku tidak tahu siapa kamu saat itu. Bapak Ullery, apa hubungannya hal-hal keji yang telah kau lakukan dengan siapa aku? Atau mungkin Anda memberitahu saya, bahwa Anda akan meminta seseorang memukuli saya dan melemparkan saya keluar jika bukan karena identitas saya saat ini, kata Jasper. Senyum Byron perlahan memudar dan dia menatap Jasper dengan tenang.
Kami semua hanya berusaha menghasilkan uang di sini di kota Nauritus, Tuan Lain. Seorang wanita belaka tidak layak mempertaruhkan hubungan kita. Orang-orang mengatakan bahwa Lain adalah talenta muda yang pengertian dan penuh perhatian. Aku yakin dia tidak akan membuat kesalahan bodoh seperti itu, kan? Jasper terkekeh dan menjawab, ini lebih seperti itu, Tuan Wuleri. Aku sudah memberitahumu bahwa Jill adalah temanku. Oleh karena itu, saya akan secara terbuka ikut campur dalam masalah ini. Apa yang akan kamu lakukan untuk itu? Byron mencibir. Jika Jasper tidak mau menyerah, maka dia akan melepaskan hambatannya juga. Jangan bertingkah begitu sombong, Jasper. Anda pikir Anda raja di sini di Nauritus City. Ini akan lama sampai itu terjadi. Apakah Anda tahu untuk apa saya menggunakan Jill? Dia hadiahku untuk Tuan Welk. Haha, saya khawatir Anda bahkan tidak cukup memenuhi syarat untuk mengetahui siapa Tuan Welk, kan? Ekspresi Byron berubah angkuh. Kalau begitu, izinkan saya memberitahu Anda, Tuan Welk adalah Presiden Softwinds Summerland Brah. Apakah kamu tahu perusahaan macam apa Softwind itu? Ini adalah investasi terbesar di Sunrise Land. Perusahaan JW yang sangat Anda banggakan tidak berarti apa-apa bagi mereka. Itu tidak lebih dari semut di atas rata-rata bagi mereka. Singgung Tuan Welk dan Anda akan berakhir menderita sepanjang karir Anda. Itu sebabnya saya memberitahu Anda bahwa ada hal-hal di luar kendali Anda. Jasper sedikit mengernyit mendengar kata-kata Byron. Dia tidak menyangka Eko akan terlibat dalam hal ini juga. Byron menganggap kerutan Jasper sebagai tanda ketakutan dan langsung tertawa terbahak-bahak. Bagus, kamu takut, kata nasihat, anak muda, dunia ini lebih besar dari yang Anda pikirkan. Cewek Anda tidak lebih dari sedikit pengaruh lokal. Anda bukan siapa-siapa setelah Anda meninggalkan tempat ini. Jadilah cerdas dan aku akan bersedia bersikap lunak padamu. Aku bisa mentraktirmu makan di lain hari dan kita masih bisa berteman. Jadilah bodoh dan, haha, kemarahan Tuan Welk bukanlah sesuatu yang bisa Anda terima. Byron memandang Jasper dan berkata dengan santai, aku sudah memberimu pilihan untuk mundur, Jasper, jadi sebaiknya kau ambil saja. Andalah yang akan menderita jika Anda meledakkan ini di luar proporsi dan membodohi semua orang di sini. Apakah saya membuat diri saya jelas? Saya kenal Eko, dia baru saja meninggalkan kantor saya pagi ini, jawab Jasper dengan tenang. Jasper mengabaikan perubahan ekspresi Byron dan menyipitkan matanya. Dia terus berbicara, biar ku tebak, Tuan Wuleri. Sebagai pemilik perusahaan peralatan navigasi kelas atas, Anda ingin berbisnis di pasar Sunrise. Benar. Dan Softwind kebetulan dapat membantu Anda dengan ini. Oleh karena itu, Anda bersedia melakukan apa saja untuk memohon kepada mereka, bahkan jika itu berarti menjadi germo mereka dan melayani gadis-gadis kepadanya di piring perak, ya. Jasper bertanya dengan tenang. Byron tampak malu dengan apa yang dikatakan Jasper. Namun, yang terakhir adalah pria yang berpengalaman, jadi dia berhasil mendapatkan kembali ketenangannya dengan cepat. Jangan bicara tentang bagaimana tebakanmu benar-benar omong kosong. Jasper, pertama-tama, apakah kehidupan pribadiku ada hubungannya denganmu? Anda benar, Tuan Wuleri. Kehidupan pribadimu sama sekali bukan urusanku. Meski begitu, dari semua orang yang bisa kamu targetkan, Jill adalah orang terakhir yang harus kamu perhatikan. Suara Jasper bergema di tangga. Kau tahu siapa Jill? Dia anggota tim nasional. Atlet luar biasa di bidang olahraga Summerland, pahlawan nasional. Beraninya kau berpikir untuk memberikannya kepada Sunriser. Apakah Anda lupa sejarah menyakitkan yang dialami nenek moyang kita beberapa dekade lalu? Saya ingin tahu apakah Anda mampu menahan kemarahan publik jika kata-kata tentang tindakan Anda tersiar, Tuan Wuleri. Byron tercengang. Dia tidak bisa membantahnya ketika dia menyadari bahwa Jasper telah dengan sempurna menangkap bahaya dari tindakan Byron. Huff. B** start berlidah tajam.
Aku akan membuatmu membayar untuk ini. Bentak Byron ketika dia berbalik untuk meninggalkan tempat kejadian. Dia baru saja berbalik ketika dia melihat mobil sekretaris Lee berhenti di pintu masuk. Sebagai pengusaha besar di Nauritus City, Byron tahu siapa sekretaris Lee. Ekspresinya sedikit berubah dan dia menatap Jasper secara naluriah. Dia tahu bahwa Jasper adalah orang yang memanggil sekretaris Lee. Jasper memandangnya dengan penuh arti, dan Byron merasakan jantungnya berpacu dengan panik pada tatapan penuh niat itu. Sekretaris Lee berjalan keluar dari mobil dan menyapu pandangannya ke semua orang yang hadir. Tatapannya jatuh pada Byron sesaat sebelum pria itu berjalan untuk menjabat tangan Jasper. "Kita bertemu lagi, Tuan Lane." Jasper tersenyum. "Saya minta maaf karena mengganggu Anda karena masalah kecil seperti itu, Sekretaris Lee." Sekretaris Lee tidak tersenyum ketika dia menjawab, "Sungguh menyakitkan dan memalukan saya mengetahui bahwa hal seperti ini terjadi." Jasper menunjuk ke Tuan kain pucat yang tidak terlalu jauh dan berkata, "Orang yang dimaksud ada di sana. Anda bisa menanyainya sendiri." Bab 1007. Sekretaris Lee. Sekretaris Lee berjalan ke Kain dengan muram dan berbicara, "Saya hanya akan mengajukan satu pertanyaan kepada Anda. Apakah Anda tidak memaksa para atlet di bawah manajemen Anda untuk melakukan hal-hal yang tidak mereka inginkan?" Tuan Kain merasa kakinya lemas saat dia memandang Byron dan memohon dengan ratapan, "Tuan Uleri, aku hanya melakukannya untukmu. Tolong selamatkan saya." Ekspresi Byron berubah ketika rencananya untuk melepaskan diri dari situasi itu langsung digagalkan. Dia meraung, "Omong kosong apa yang kamu semburkan? Aku bahkan tidak mengenalmu." Tuan Kain memucat. Dia akan berdebat ketika Jill melangkah keluar. "Saya bisa bersaksi. Merkain telah memaksa saya untuk pergi minum dengan Byron sekarang. Dia mengatakan kepada saya bahwa jika saya pergi, Byron akan mensponsori kami $500.000 AS. Baik Kain maupun Byron tampak hancur. Sekretaris Lee memelototi keduanya dengan kasar sebelum dia tersenyum dan menoleh ke Jill. "Apakah Anda seseorang dari perusahaan mereka, Nona?" "Tidak, saya dari tim nasional. Tuan Kain dan saya mengenal satu sama lain di masa lalu, jadi dia mengundang saya untuk mengajar di perusahaannya." Tim nasional. Sudut mata sekretaris Lee berkedut. Pada saat itu, dia merasakan dorongan untuk menamparkan wajah Tuan Kain. Pelacur ini tidak memiliki batasan sama sekali. Maafkan aku, Jill. Ini salahku, aku tidak bermaksud begitu. Aku juga dipaksa." Tidak ada bekas keganasannya saat Tuan Kain berlutut dan memohon. "Bapak Lane, Pak, Ayah, tolong. Tolong, aku mohon. Tolong. Saya buta, saya kurang ajar. Saya seharusnya tidak menargetkan teman Anda, tetapi saya benar-benar tidak tahu apa-apa. Tolong, maafkan aku sekali ini saja. Aku benar-benar tidak ingin masuk penjara. Saya masih punya istri dan anak. Saya masih memiliki orang tua yang harus saya jaga. Aku tidak bisa masuk penjara." Tuan Kain terdengar menyedihkan saat dia memohon, tetapi tidak ada yang bersimpati dengan pria itu. Bersimpati berarti memaafkan kejahatannya dan entah berapa banyak gadis yang menjadi korban Tuan Kain sebelumnya. Jika Jill bukan korban pertama, lalu siapa yang akan mengambil keadilan untuk gadis-gadis itu? Dia tidak bisa dimaafkan begitu saja. "Cukup." Sekretaris Lee berteriak dan menunjuk pada Tuan Kain, "Tidak ada gunanya memohon kepada siapapun sekarang. Anda akan menghadapi konsekuensi hukum atas tindakan Anda." Sekretaris Lee kemudian menoleh ke Byron dan berbicara dengan tidak ramah, "Anda adalah salah satu pengusaha selebriti Nauritus City, Tuan Muleri. Bagaimana Anda bisa melakukan hal seperti itu? Jelaskan dirimu." Kulit Byron memucat dan dia akhirnya mengatupkan rahangnya untuk berbicara, "Ini tidak ada hubungannya denganku. Jangan dengarkan Kain berbohong dan menjebakku, aku tidak menjanjikan apapun padanya."
Saya juga tidak menyuruhnya membawa gadis-gadis kepada saya. Hah, Henry tidak bisa menahan diri lagi. Saya pikir Kain tidak tahu malu, tetapi tidak terlintas dalam pikiran saya bahwa Anda akan menjadi lebih buruk. Tidak apa-apa, karena saya datang siap. Henry kemudian mengeluarkan ponselnya dan memutar ulang rekaman audio. Isi rekaman itu persis seperti yang dikatakan Brion sebelumnya saat mengancam Jasper. Rekaman itu dengan jelas menunjukkan peran Byron dalam insiden itu. Ini juga menjelaskan keterlibatan Echo Well. Ekspresi Byron berubah drastis saat mendengar isi rekaman itu. Tatapan Sekretaris Lee langsung menjadi gelap juga. Terima kasih atas masalah Anda, Tuan Lin, Sekretaris Lee berbicara dengan muram. Cukup sedikit orang yang terlibat dalam hal ini karena korban kita adalah seorang atlet wanita yang membawa kebanggaan bagi negara kita. Ini adalah masalah yang melibatkan tim nasional dan Sun Research. Saya tidak tahan melihat masa depan negara kita dipertaruhkan. Maaf merepotkan Anda, Sekretaris Lee. Masih ada sesuatu yang harus saya lakukan, jadi saya akan pergi dulu. Jasper kemudian bergerak untuk pergi. Byron maju selangkah untuk menghentikan Jasper tetapi ditahan oleh dua pria yang dibawa Sekretaris Lee bersamanya. Mungkin sebaiknya Anda kembali dengan saya dulu, Mer. Larry. Tolong bekerja sama saat kami menyelidiki masalah Anda, Sekretaris Lee meludah dengan tidak senang. Byron mengamuk, apa maksudmu, masalahku? Hanya karena rekaman. Apa yang kamu lakukan? Biarkan aku pergi. Mengabaikan ratapan protes Byron, Jasper melihat ke langit dan menyadari bahwa hari sudah larut. Dia masih makan malam dengan Wayne dan Jose, jadi Jasper berbalik untuk bertanya kepada Henry, kemana kalian berdua akan pergi selanjutnya? Jill pasti ketakutan. Saya berpikir saya akan memesankannya ke hotel sehingga dia bisa beristirahat untuk saat ini, jawab Henry segera. Tidak. Jill tampak waspada terhadap Henry, tetapi dia juga menyadari bagaimana penolakannya dapat melukai harga diri Henry dan dia dengan cepat menjelaskan, saya memiliki bibi di sini di Nauritus City, jadi saya akan tinggal bersamanya. Lagi pula aku akan pergi ke Swallow Capital besok. Henry terdengar kecewa ketika dia bertanya, besok? Kenapa secepat ini? Saya hanya datang ke Nauritus City untuk membalas budi yang saya miliki kepada Tuan Kain, tetapi saya tidak menyangka dia akan menjadi seperti ini. Saya harus kembali sekarang karena saya masih memiliki pelatihan besok. Saya harus mempersiapkan diri untuk kompetisi berikutnya, jelas Jill. Keengganan Henry untuk membiarkan Jill pergi tertulis di seluruh wajahnya, tapi dia juga tidak punya alasan kuat untuk memintanya tetap tinggal. Miss Cobb akan kembali karena dia memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Tentu saja, itu akan didahulukan. Saya pikir Anda memiliki pelatihan di Swallow Capital minggu depan juga, Henry. Anda akan bisa bertemu dengannya kalau begitu. Pada saat ini, Jasper menimpali dan memberi Henry alasan sempurna untuk mencari Jill di Swallow Capital. Mata Henry bersinar dan dia mengangguk penuh semangat. Ya, aku hampir lupa. Terima kasih telah mengingatkanku. Kalian berdua saling kenal, tanya Jill, menatap keduanya dengan curiga. Senyum Henry membeku dan dengan panik mulai memikirkan bagaimana dia harus membalas ketika Jasper tersenyum dan melakukannya untuknya. Sudah kubilang seorang teman memintaku untuk membantu, kan? Itu Henry. Jill memiringkan kepalanya dengan curiga. Dia bukan orang yang mudah tertipu. Tapi bagaimana kamu tahu aku dalam masalah? Kami tidak melakukannya. Henry bilang dia ingin memperkenalkan teman baru padaku, jadi dia membawaku untuk mencarimu. Kami pikir kami akan mengundang Anda untuk makan atau sesuatu, tetapi kami tidak mengharapkan hal seperti ini terjadi. Syukurlah tidak ada hal buruk yang terjadi. Tidak ada celah dalam senyum, nada, atau pernyataan Jasper. Jadi, sementara Jill merasa ada yang tidak beres dengan alasan yang dia tawarkan, dia tidak bisa menunjukkan dengan tepat apa yang salah dengan itu. Oke,
Jill mengangguk ragu-ragu saat dia dengan enggan menerima penjelasannya. Aku akan pergi kalau begitu. Kalian berdua bersenang-senanglah. Hari semakin larut dan Jasper tidak berencana untuk mengganggu keduanya, jadi dia dengan cepat melambai dan pergi. Jill memperhatikan Jasper pergi dan berbalik untuk bertanya pada Henry dengan rasa ingin tahu, apakah temanmu ini benar-benar kaya dan berkuasa? Dia tidak terlalu buruk, jawab Henry santai. Apakah kamu tidak melihat betapa kerennya dia barusan? Anda hanya seorang guru sekolah menengah, jadi bagaimana Anda bisa mengatakan dia tidak terlalu buruk? Tentu, kita tidak boleh memandang rendah diri kita sendiri, tetapi kita harus mengakuinya ketika orang lain juga luar biasa, oke? Kata Jill dengan serius. Henry hendak menjawab ketika dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia bertanya dengan hati-hati, kamu tidak jatuh cinta padanya, kan? Jill memelototi Henry dan membantah, omong kosong macam apa itu? Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.